Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, ini saya akan memberikan update terbaru ya terkait dengan perkembangan pencairan tunjangan sertifikasi guru di triwulan ketiga ya, berdasarkan dari berbagai macam komentar teman-teman guru ya di YouTube saya, maupun ada juga yang memposting perkembangan terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru yang triwulan ketiga ini di info GTK-nya masing-masing. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu guru bisa menyaksikan video ini sampai full ya, biar nanti tidak salah paham informasi yang saya sampaikan ya, gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa menyimak apa yang terjadi saat ini di info GTK-nya masing-masing ya, perkembangannya seperti apa, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap pencairan tunjangan sertifikasi Bapak Ibu guru ke depannya, terutama yang berkaitan dengan proses validasi, penarikan data dan sebagainya. Itu yang ini yang juga Bapak Ibu harus memperhatikan apakah sudah memenuhi atau tidak ya, linearitasnya, 24 jam tatap muka pelajarannya, kemudian jadi guru wali dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu guru, ini status info GTK. Kalau Bapak Ibu lihat saat ini itu memang banyak yang tidak bisa masuk ya ke info GTK-nya, katanya lagi error dan lain sebagainya. Itu bukan error Bapak Ibu guru, tapi itu sebenarnya lagi proses penarikan data ya, data dari Dapodik ke info GTK. Tapi penarikan data ini ternyata itu tergantung dari kecepatan dinas terkait, dinas pendidikan di tempat tinggal Bapak Ibu, itu dalam mengupdate datanya di Dapodik gitu ya. Nah, sejauh ini memang masih terdapat beberapa daerah ya yang memang belum mengupdate ya, sehingga statusnya Bapak Ibu guru itu ya belum terjadi apa-apa gitu ya, terutama di info GTK-nya ya. Kalau misalnya masih bisa diakses, berarti dengan kata lain bahwa belum dilakukan penarikan data untuk di wilayah tersebut. Tapi kalau sudah tidak bisa diakses, berarti sudah dilakukan penarikan data dan sedang menunggu untuk validasi ya. Jadi yang banyak juga berkomentar itu banyak guru-guru yang sudah status 07 ya, validasi untuk menunggu SK. Jadi 07 itu kita tinggal nanti menunggu SK ya, SKTP, nanti kemudian berubah menjadi 08. Nah, ini hampir dipastikan kalau yang 07 itu sudah akan cair ya, tinggal menunggu SKTP-nya terbit gitu ya. Nah, yang paling penting itu adalah status Bapak Ibu guru itu sudah berwarna hijau gitu. Nah, itu tinggal tinggal menunggu status ke 08 aja gitu. Dan masih ada guru-guru dengan status 06, 16 yang belum valid ataupun masih pending ya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Kalau misalnya statusnya belum valid, ini juga banyak yang berkomentar ya di channel YouTube saya. Kalau statusnya belum valid ataupun pending, berarti ada hal yang harus Bapak Ibu perbaiki. Nah, untuk memperbaikinya, Bapak Ibu harus dibantu dengan operator sekolah gitu. Nah, karena operator sekolah yang pasti tahu apa yang harus diperbaiki tersebut. Jangan memperbaiki sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Ya, sebenarnya tidak apa-apa kalau Bapak Ibu paham, tetapi kalau misalnya tidak paham, ya langkah lebih bagusnya itu didampingi dengan operator sekolah. Nah, ini peran dinas pendidikan ini yang akan mempengaruhi Bapak Ibu guru itu lebih cepat di proses validasinya apa enggak ya. Jadi sebenarnya ada beberapa dinas itu bergerak lebih cepat ya, meminta berkas Bapak Ibu guru itu lebih awal. Gunanya apa? Gunanya adalah biar proses validasinya itu lebih cepat gitu ya. Dan itu sudah terpantau di beberapa daerah ya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa berkomentar siapa-siapa saja yang waktu itu dinasnya sudah meminta data Bapak Ibu guru ya untuk penarikan data tersebut. Nah, sekali lagi tujuannya untuk sebenarnya mempercepat ya. Nah, kebijakan ini tentunya berbeda-beda di antara setiap kota, provinsi ataupun kabupaten ya, tergantung dari bergerak cepatnya dinasnya atau tidak gitu. Nah, saya harap dinas-dinas Bapak Ibu lebih proaktif ya untuk mengambil data Bapak Ibu guru gitu. Nah, kemudian tahap pencairan, jadi berdasarkan kalau kita merujuk kepada pencairan triwulan 1 maupun triwulan kedua, pencairan itu dilakukan secara bertahap ya.
gitu. Untuk tahap 1 guru dengan status 007 itu lebih awal. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan status 07 itu pasti mereka yang akan lebih dulu mendapatkannya ya, karena mereka akan diprioritaskan untuk menerbitkan SKTP gitu. Nah, admin Info GTK itu pasti sudah memiliki list ya, list bahwa guru-guru di mana saja, wilayah mana saja yang statusnya itu sudah 07. Kemudian kalau tahap 2 itu menyusul setelah SK diterbitkan gitu. Nah, tetapi kalau kita merujuk ke ETW triwulan 1 maupun triwulan kedua, itu biasanya terjadinya itu di akhir bulan Bapak Ibu ya. Jadi memang ini sudah bulan September, tapi kan nanti akhir bulannya itu pada bulan tanggal berapa itu kan tidak ditentukan gitu. Tapi kalau merujuk ke TW1 maupun TW2 itu biasanya di akhir bulan sehingga awal bulan berikutnya gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu guru bisa memantaunya di akhir-akhir bulan ya, sampai di awal Oktober seperti itu. Nah, saat ini validasi data dan dapodik, jadi kalau Bapak Ibu lihat di info GTK-nya masing-masing itu kayak seperti error ya, tidak bisa diapa-apakan, itu berarti lagi proses penarikan data. Jadi guru harus memastikan bahwa data di dapodik itu sesuai dengan persyaratan di TPG. Seperti apa, misalnya 24 jam tatap muka terpenuhi, kemudian linearitas dari pengajaran dan juga sertifikasinya juga sesuai, kemudian Bapak Ibu guru juga menjadi guru wali ya, meskipun itu bukan sebagai tugas tambahan tetapi sebagai tugas pokok ya. Tetap saja Bapak Ibu guru harus memastikan hal tersebut kalau mau tunjangan sertifikasi triwulan ketiganya dicairkan. Kemudian sistem Info GTK kadang melakukan perbaikan, dalam hal ini adalah penarikan data ya. Saat ini kalau Bapak Ibu tadi sejak kemarin itu saya lihat komentar-komentarnya itu tidak bisa diapa-apakan Info GTK-nya ya. Itu artinya sudah penarikan data ya. Kalau menurut saya itu Bapak Ibu harus patut disyukuri ya, karena ada beberapa guru juga yang belum dilakukan penarikan data ya. Nah, jangan kamu mau validasi ya, kalau penarikan datanya saja belum dilakukan gitu. Nah, tugas tambahan itu harus terbaca untuk validasi. Nah, jadi tugas tambahan itu apa saja ya? Misalnya Bapak Ibu guru menjadi wakil kepala sekolah, kemudian kepala perpustakaan dan lain sebagainya, itu harus terbaca semuanya. Nah, selanjutnya itu adalah isu PPh pajak ya, penghasilan yang sempat viral kemarin ini. Saya tambahkan saja bahwa ramai isu bebas pajak untuk gaji ASN termasuk guru, dosen TNI dan Polri itu kurang dari 10 juta ya, tapi nyatanya ternyata tidak, itu hanya pada sektor-sektor tertentu saja. Salah satunya adalah pariwisata yang mendapatkan yang tidak boleh bayar pajak ya, atau bebas pajak lah istinya semacam itu. Nah, alasannya saya tidak tahu, karena guru juga sebenarnya di bawah kurang dari 10 juta, tapi kenapa kemudian hanya cuma padat karya dan pariwisata yang dibebaskan pajak. Jadi itu memang sudah tersampaikan ya. Nah, pendidikan itu termasuk gaji dan tunjangan guru tetap dipotong PPh pasal 21. Jadi Bapak Ibu guru berapapun penghasilannya, asal kalau kurang dari 10 juta maka tetap harus membayar pajak. Nah, tarifnya berbeda-beda, tentunya untuk golongan 3 itu 5% plus 1% BPJS, jadi jadinya 6%. Untuk yang golongan 4 itu 15% plus 1% BPJS, jadi 16%. Nah, kalau diselisihkan ya antara golongan 3 dan golongan 4 itu selisihnya hanya cuma 100.000 ya. Padahal kalau kita lihat dari segi penghasilan, tentu golongan 4 lebih besar. Tapi kenapa kemudian dasarnya 15%, saya tidak tahu ya. Kenapa kok begitu besar untuk yang golongan 4 gitu. Kenapa nggak 6% atau 7%? Artinya beda 2-3% lah sama yang golongan 3. Nah, itu saya juga tidak paham, karena mungkin sudah disepakati ya, sudah ada kebijakannya gitu. Nah, kesimpulan penting bahwa guru dengan status 07 itu tinggal menunggu SK, sudah masuk ke tahap 1 ya, berarti tinggal menunggu SKTP terbit dan pencairan. Sedangkan guru dengan status 16 atau 06 itu menunggu validasi dan tetap ada peluang untuk berubah ya status. Pencairan triwulan ketiga itu diperkirakan tetap bertahan, tapi Bapak Ibu coba pantau di akhir September ini. PPh 21 tetap berlaku untuk guru untuk penghasilan pajak penghasilan, dan pastikan bahwa info GTK valid dan data dapodiknya juga benar kalau mau tunjangan sertifikasinya dicairkan. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.